Halo semua. Halo semuanya. Hari ini kami akan podcast singkat mengenai merkantilisme ini. Oke, di sini saya Muhammad Rizky Aulia sebagai host dan teman saya. Halo semuanya. Jadi kenalin, aku Muhammad Rafiq Al-Faruq Mangkunegara dari L1 HI24 dan hari ini aku bakal jadi narasumber di sesi podcast singkat pada hari ini. Oke. Mungkin sebelum kita mulai podcast, boleh kali kita sambil makan ada kebetulan perkedel jajanan. Boleh. Mari sambil makan. Kamu penasaran nggak sih? Kenapa kita bisa makan perkedel ini? Kenapa dong? Aku nggak pernah mikir itu sih kalau makan. Oke. Jadi gini, perkedel ini ada influence dari pedagang Belanda pokoknya. Lantas ngapain sih Belanda kesini? Kepikiran nggak pernah. Jadi ngapain negara-negara Belanda, negara-negara Eropa dari jauh-jauh itu datang jauh-jauh ke sini? Itu adalah menjajah, tapi sebelumnya mereka itu sebenarnya berdagangnya tapi dalam tanda kutip. Mereka itu berdagang untuk memonopoli rempah-rempah yang ada di wilayah-wilayah koloni mereka, termasuk di Hindia Belanda ini. Tapi ngapain sih mereka itu sampai jauh-jauh untuk berdagang ke sini? Dan lebih jauh lagi, kenapa harus negara yang berdagang? Nah, disinilah merkantilisme menjawab. Jadi, merkantilisme itu adalah salah satu sistem ekonomi politik global yang cukup tua. Itu lahirnya dari setelah runtuhnya kekuasaan feodal di Eropa dan setelah ditandatanganinya perdamaian Westphalia. Jadi di perdamaian Westphalia ini terbentuk sistem struktur negara berdaulat. Nah, dari struktur negara berdaulat ini melahirkan satu sistem di mana semua negara itu berdaulat dan pada dasarnya nggak ada yang mengatasi yang ada di atas negara itu. Jadi sistem anarki pun lahir dari sini. Nah, dari sistem anarki inilah, karena tidak ada siapapun yang berada di atas negara, jadi negara kalau mau survive, negara itu harus kuat secara ekonomi dan militer. Nah, gimana cara negara supaya bisa kuat secara ekonomi? Ya berdagang, mau nggak mau. Jadi merkantilisme itu dari asal katanya merchant, berdagang, itu artinya negara berusaha mengumpulkan logam mulia berupa emas dan perak yang pada saat itu jadi nilai tukar banyak-banyaknya. Nah, gunanya apa? Supaya mereka kuat tadi. Nah, jadi intinya itu merkantilisme. Tokoh-tokohnya itu ada John J. Baptiste, itu salah satunya itu dari Prancis. Oke. Untuk selanjutnya itu prinsip dasar merkantilisme itu kira-kira seperti apa gitu? Prinsip dasar merkantilisme. Yang pertama udah aku sebutin tadi, yang pasti akumulasi logam mulia sebanyak-banyaknya. Jadi dunia ini bagi orang merkantilis, mereka memandang dunia ini, khususnya sistem ekonomi global ini adalah sistem ekonomi yang zero sum game, di mana dalam perdagangan itu selalu ada satu yang menang dan sisanya adalah yang rugi. Selalu ada yang untung dan selalu ada yang rugi. The winner takes it all and the loser has to fall. Makanya cara supaya mereka bisa win di dalam sistem perdagangan ini, ya mereka harus akumulasi sebanyak-banyaknya nilai tukar. Atau pada saat itu ialah emas dan perak tadi. Terus prinsip yang kedua adalah gimana caranya mereka harus mendapatkan emas dan perak ini. Mereka harus menjamin bahwa mereka surplus dalam perdagangannya. Gimana ini ceritanya? Jadi surplus perdagangan ini intinya kalau kamu berdagang katakanlah kamu berdagang itu kamu pokoknya harus ekspor sebanyak-banyaknya dan meminimalisir impor. Intinya kamu harus menjual sebanyak mungkin barang keluar. Supaya apa? Supaya kamu dapat emas orang, supaya kamu dapat perak orang. Dan orang sebaliknya dengan beli barang kamu, mereka kehilangan emas dan perak tadi. Itu loh. Sebaliknya mereka
sangat-sangat menghindari yang namanya impor, karena dengan adanya impor itu kamu akan memberikan emas dan perak kamu ke orang lain, ke negara lain gitu. Oke. Jadi surplus perdagangan itu mutlak kalau di merkantilis. Yang ketiga, gimana caranya supaya ada surplus perdagangan ini? Karena ekonomi, jadi merkantilis melihat ekonomi itu yang ngatur adalah negara. Gimana caranya supaya mereka surplus tadi? Negara harus step in. Jadi negara mengintervensi semua aspek perdagangan. Negara tuh ngatur tapi nggak main-main. Kalau di zaman dulu tuh kayak mulai dari kamu harus jualan apa, ke siapa, berapa harganya, itu semua negara yang boleh atur. Dan kamu nggak bisa suka-suka jualan. Dan lagi, negara bahkan bisa memberi monopoli ke satu perusahaan tertentu untuk satu komoditas. Contohnya seperti EIC dan VOC, kalau yang kita lihat di Inggris dan Belanda. Terus yang keempat, mereka itu proteksionis. Jadi intinya mereka berdagang itu karena mereka sudah dapat banyak emas nih kan. Gimana caranya supaya emasnya nggak keluar? Mereka proteksionis, mereka impose tarif tinggi mungkin. Bahkan kalau dulu itu mereka melarang komoditas tertentu untuk dijual keluar. Nah, praktek ini masih relevan sampai sekarang. Kita bisa lihat yang paling baru deh, tarif war antara Cina dan Amerika Serikat. Nah, lalu yang kelima, ini yang paling terasa dampaknya di kita sampai saat ini, yaitu kolonialisme. Ini terutama corak dari merkantilisme klasik. Jadi, kenapa negara itu sampai harus mencari koloni keluar wilayah mereka? Ada dua alasannya. Yang pertama yaitu supaya mereka bisa dapat pasar baru yang untuk jualan mereka. Dan yang kedua, supaya mereka bisa dapat tempat untuk mendapatkan komoditas mereka dengan harga semurah mungkin. Nah, dari situlah mereka bisa mereka kemana-mana. Inggris bisa sampai ke India, Belanda bisa sampai ke Indonesia, dan singkat cerita mereka bisa mendapatkan koloni di berbagai wilayah yang jauh dari wilayah mereka. Gitu. Nah, selanjutnya setelah kita mendengar prinsip dasar merkantilisme nih, kira-kira kritik terhadap sistem ekonomi merkantilisme itu gimana, Kak? Menurut kamu deh? Oke, dari yang paling dasar dulu deh. Itu ada pada kegagalan mereka untuk melihat gimana sih bentuk dari kekayaan itu sendiri. Jadi gini, mereka di zaman dulu tuh melihat kekuatan ekonomi itu ya ialah pada seberapa banyak emas dan perak yang kamu kumpulkan. Tapi mereka nggak ngitung bagaimana cara produksinya supaya bisa efisien, gimana caranya supaya mereka bisa mendapatkan SDM yang bagus. Singkat cerita, yang mereka pikirin itu cuma gimana cara dapat emas dan itu sebanyak-banyaknya, emas dan perak itu sebanyak-banyaknya. Tapi mereka nggak mikir gimana cara ngolahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, zero sum game mereka ini terutama itu juga dikritik banget. Gini, ini terutama kritik dari kaum kapitalis. Ini di bukunya The Wealth Among Nations, Adam Smith, di mana dia mengkritik bahwa kerjasama itu memungkinkan kok di perekonomian. Intinya untung-untung yang kerjasama yang saling menguntungkan dalam ekonomi itu sangat memungkinkan di dalam sebuah perekonomian dan sebuah perdagangan, termasuk di antara negara-negara. Nah, ini jadi satu kritik keras nih bahwa ya nggak selamanya perdagangan di antara dua negara itu bersifat satu pemenang sisanya pecundang gitu, enggak. Satu pemenang satu dirugikan, enggak. Nah, kritik yang ketiga itu adalah monopoli. Kenapa monopoli ini dikritik juga? Karena gini, coba dibayangkan kalau misalnya hanya ada satu perusahaan yang eksis untuk satu bidang itu bakal kuat potensinya untuk mereka memonopoli habis-habisan dan selanjutnya memproduksi produk-produk mereka itu pada akhirnya di bawah kualitas. Contoh Pertamina. Baik. Ya kan? Kayak Iya. karena mereka mendapatkan monopoli, karena mereka mendapatkan akses monopoli ya dari negara untuk minyak, bahkan dari kebijakan kementerian yang baru-baru ini bahwa setiap SPBU asing yang ada sini pun harus beli minyak dari Indonesia. Itu tuh secara tidak langsung menurunkan kualitas
Karena pada prakteknya di lapangan, kualitas minyak Pertamina itu lebih jelek daripada SPBU asing ini. Tapi karena mereka semua dipaksa untuk beli ke Pertamina, mereka mau nggak mau dapat minyaknya jelek itu tadi. Dan kritik yang terakhir itu adalah kolonialisme. Ini kayaknya banyak banget udah contohnya gimana dampak buruk dari kolonialisme itu, gimana ada bisa negara terpecah berpuluh tahun lamanya bahkan setelah dia merdeka. Karena apa? Karena kolonialisme. Negara bisa rusak karena kolonialisme, belum korban jiwa, korban material yang ditimbulkan. Itu udah bisa tergambar sendiri betapa buruknya kolonialisme itu. Semua dimulai dari dorongan negara-negara tadi berdagang keluar. Oke. Jadi bisa disimpulkan pada akhirnya turun tangan negara itu ke dalam perdagangan nggak serta-merta membuahkan hasil yang optimal untuk perdagangan itu. Walaupun relevansi dari pemahaman ini sebenarnya masih ada sampai sekarang. Walaupun sekarang namanya dikenal dengan neo-merkantilisme, karena orang udah hampir, negara udah nggak ada lagi ya rasanya yang berdagang cari koloni keluar kayak dulu kayak VOC and so on gitu. Nggak ada. Neo-merkantilisme ini mungkin muncul dengan bentuk yang tadi, tarif, perang tarif, dagang, terus serangkaian sanksi-sanksi ekonomi dimunculkan negara untuk memproteksi ekonominya. Mungkin segitu sih penjelasan dari saya tentang merkantilisme. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Rafif sebagai narasumber kita hari ini Sama. yang telah membahas tentang merkantilisme. Mungkin sekian video dari kami. Stay tune untuk video-video selanjutnya jika ada ya. Karena Oke, sekian dulu dari kami. See you next time. bye.